Suami istri pasangan, bukan kepemilikan. Pasangan itu saling mencintai, saling tolong menolong. Suami istri pasangan, bukan kepemilikan. Pasangan itu saling mencintai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah. Pasti ada kesalahan manusia biasa, harus saling memaafkan, itu harusnya. Cuman punten, ada di antaranya, saya yakin ini hanya sebagian kecil, hanya oknum, kebanyakan pada benar. Ada seorang suami egonya tinggi, merasa saya kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Karena saya kepala keluarga, istri sebagai anak buah saya wajib nurut sama saya. Setiap dia ngomong, istrinya kalau nggak nurut dia marah. Setiap dia perintahkan, istrinya lalai sedikit, tidak sesuai harapan dia ngamuk. Tabarakallah, na'udzubillah min dzalik. Kira-kira kalau ibu punya suami gaya hidupnya kayak begitu, sebel apa suka? Sebel. Ada nggak di antara Anda yang punya suami egonya tinggi? Ada nggak? Apa? Betul? Menderita batin. Masya Allah. Makanya ketika Anda menikah, para suami ini wajib tahu siapa sih suami, harus bagaimana sih jadi suami, apa sih kewajiban suami, dipelajari. Karena jadi suami kalau pemarah, bininya makan hati, diomelin mulu. Ada yang salah diomelin masih maklum, tapi kalau nggak salah disalahin, diomelin, dimaki-maki, menderita batin. Bener nggak Bu? Masya Allah, tertekan, lama-lama nyesek asma. Wassalam. Capek. Jadi Bu, Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Para istri punya hak yang sama dengan kewajibannya di dalam cara yang ma'ruf. Allah berfirman, Al-Baqarah 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kita ini punya hak dari suami kita atas kewajiban. Melaksanakan kewajiban, jangan curang jadi suami. Hayu nuntut, kamu harus begini, harus begini. Suami tidak melaksanakan kewajiban, salah, pincang. Itu pun sebaliknya, istri juga. Betul, makanya suami jangan egois. Kalau suami egois, hayu nuntut, kamu nurut sama suami, kamu harus nama suami tidak memberikan contoh yang baik. Istri juga jangan egois. Hakul barati ala jauji ayut imaha idatam wa yaksuha idaktasa wajibul wajha wala yuqabbihu wala juru ila fil bait. Kewajiban suami satu, ngasih makan sesuai yang suami makan, ngasih pakaian sesuai yang suami pakai. Tidak boleh memukul istri, tidak boleh ngomong jelek sama istri, tidak boleh manggil buruk sama istri, tidak boleh menghina sama istri, tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Sudahkah Anda sebagai suami melaksanakan ini? Begitu. Ya. Jangan ego jadi laki, mikir. Gitu. Siap mamaku. Kita lanjut lagi. Sok siapa lagi yang mau nanya? Yang belang-belang lebih enak. Ayo sini. Bangnya permen. Permen. Bohai. Sini Bu, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Ibu Tati Nurhayati dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Kuningan, Jawa Barat. T-A-T-I-T. Tati. Silakan. Sok TA. Ma, mau nanya. Sok. Bagaimana jika suami tidak bekerja, sedangkan kewajiban suami adalah menafkahi istrinya? Terus
untuk mencari lapang pekerjaan tidak ada, apakah berdosa suami? Lalu solusi istrinya bagaimana? Sedangkan istri ingin mencari ridho Allah. Tapi istri bekerja enggak? Insya Allah membantu. Oh gitu, jadi suaminya nggak bekerja? Ya. Oke, nanti kita akan bahas seperti yang diharapkan oleh Ibu Tati. Pemirsa di rumah juga mungkin mempunyai permasalahan yang sama. Punya suami kok nggak kerja, gimana nih hukumnya? Sesaat lagi ya, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ini ada Bu Tati. Bu Tati mana? Bu Tati Leweng. Bu Tati bertanya tadi katanya. Bagaimana jika suami tidak bekerja? Apa hukumnya gitu ya? Ya silakan Mama. Ipan tanya, berapa lama suami tidak bekerja? Berapa lama suami tidak bekerja? Apa gara-gara corona? Nah, sejak kapan suami nggak bekerja? Pakai mic. Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Ibu punten. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu bid amalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki pada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Kalau suami tidak kerja, tidak punya penghasilan, kapan ngasih nafkahnya? Makanya saya tanya, dari kapan? Bu Tati bilang 10 tahun, saya kira gara-gara corona. Kalau selama 10 tahun dia hanya diam, tidak punya tanggung jawab, dosa besar di hadapan Allah. Karena dia meninggalkan tanggung jawab. Makanya dalam aturan agama kita, bukan kita mencari pekerjaan, tapi ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kalau saya, karena bapak saya di Empang, baheula tahun 50, 60 dan seterusnya, selalu bilang, hidup tidak tinggal kita pilih. Mau jadi buntut gurame apa kepala ikan mujair. Yang saya maksud ini maaf karena saya orang Empang. Jadi buntut gurame perusahaan besar tapi kita hanya pegawai di buntut. Tidak menentukan ngikut kepala. Atau mau jadi kepala mujair usaha kita tapi kecil. Nah kalau Ibu Tati bilang kalau ada suami kerja enggak. Nyari kerjaan enggak 10 tahun deblah-debloh makan beki pakai baju hayang tabarakallah. Dari mana dia makan? Jangankan ngumpanin anak bini dirinya aja dari mana, maka dia dosa besar di hadapan Allah, meninggalkan tanggung jawabnya selama 10 tahun. Kembali istrinya mau nggak diperlakukan begitu? Kalau mau silahkan nikmati sendiri pilihan Anda. Ditanggung penumpang resiko. Tapi kalau Anda merita batin tidak suka, kalau saya mendingan mundur. Ngapain gue punya laki kalau yang sungsang semua tetap gue. Bu silahkan, tiap orang berbeda pendapat. Karena ada yang bilang, lah mah saya daripada gak punya suami, yarin deh deblah-debloh. Silahkan tapi jangan mengeluh. Oke? Oke, seperti itu Bu Tati. Terima kasih Bu. Iya Bu. Bu makasih ya Bu ya. Kalau Ibu Budi. Oh Ibu Budi. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, siapa lagi mau nanya? Yang merah belum ya, silakan mangga. Ayo Bu. Yuk, merah sama makarpet. Mama. Gayanya. Silakan Bu, kita di sini Bu. Sini.